Raja Senayan, kami mengudara. Bersama mimpi membawa Garuda terbang tinggi, kami akan berbagi banyak informasi. Halo, selamat mendengarkan Garuda Talks. Halo Garuda fans, selamat datang di Garuda Talks episode perdana. Di Garuda Talks ini kalian ditemenin sama aku, Oji, dan ada satu lagi. Saya Gary dari Netizen. Asik. Netizen yang mana nih? Netizen banyak yang galak-galak. Ada netizen garang ya? Iya. Karena tak kenal maka tak tahu. Aduh. Jadi sebenarnya Garuda Talks itu apa sih Mas Gar? Garuda Talks ini kita program dari PSSI ya. Bahwa PSSI itu kita sekarang selain mengembangkan konten-konten audiovisual atau konten-konten visual atau konten teks di website, di semua sosial media, kita juga pengen punya konten-konten yang memang fokus di audio gitu. Jadi kan sekarang kan orang-orang itu nyari konten-konten alternatif, gimana caranya dia tuh bisa multitasking tapi sambil dengerin juga konten-konten yang informatif gitu loh. Dan maksudnya di sini PSSI juga mencoba adaptif dengan perubahan landscape digital, landscape media, dan ya ini bagian dari perubahan dari PSSI itu sendiri itu. Ya intinya kayak gitulah. Maksudnya ini akan jadi platform baru PSSI, dan maksudnya untuk jadi wadah, misalkan teman-teman supporter, teman-teman siapapun itu stakeholder sepak bola Indonesia pengen dapat informasi terkini soal entah timnas, entah soal kompetisi, entah soal atau hal-hal lain yang memang berkaitan dengan sepak bola kayak gitu. Mungkin jadi harapannya kayak misalkan ada Garuda fans nih yang kan ada yang males baca atau misalkan ibaratnya udah jengah untuk melihat audio visual kayak grafis atau kayak gitu, harapannya mungkin dari adanya Garuda Talks ini teman-teman bisa mendengarkan informasi lainnya yang Garuda fans bisa cerna gitu nggak sih? Iya, jadi ya intinya kita saling mengedukasi lah. Maksudnya memang kalau bahasa edukasi terlalu harsh ya mungkin ya. Cuman kita yang memang share insight aja gitu soal sepak bola. Mungkin teman-teman juga ada yang mungkin nggak tahu gitu. Dan mudah-mudahan ini juga jadi bahan juga untuk nanti kemudian akhirnya teman-teman jadi tahu loh gimana dinamikanya, gimana insight-nya, gimana apapun gitu soal sepak bola, yaitu bisa kita dapat di sini gitu dengan cara-cara yang lebih kasual gitu. Iya betul. Dan kita juga nggak tutup mata dan tutup telinga ya Mas Gara. Jadi maksudnya kalau misalkan ada Garuda fans yang tertarik ingin datang atau ingin ngobrol langsung sama kita sangat terbuka. Silakan nanti bisa hubungi kita langsung di akun official PSSI. Iya betul. Atau misalkan mau support ide atau mau kasih ide bisa langsung di sana aja dan nanti kita bahas. Iya, karena kita intinya ya maksudnya sekarang itu jenis komunikasi, alur komunikasi sekarang udah dua arah dan lebih dari dua arah bahkan. Dan kita akan terima apapun gitu, masukan-masukan dari teman, saran, kritik. Feel free untuk ngasih masukan. Oke, asik. Iya, ada asiknya. You are listening Garuda Talks. Nah Mas Gers, kayaknya kan kita nggak berdua aja nih. Tadi ada suara-suara cewek. Iya, kayaknya ada suara-suara terdengar cekikikan cewek. Iya, seru juga ya. Karena dari jauh. Tuh, kan ada yang ngomong. Nah, daripada teman-teman penasaran itu suara apa, mending kita kenalan dulu. Ada siapa sih di sini? Siapa ya? Iya. Siapa saya? Iya, betul. Kayaknya teman-teman pendengar juga nggak ada yang, maksudnya nggak terlalu asing dengan nama satu ini karena mungkin sering muncul di timelinenya atau bahkan mungkin jadi salah satu followersnya beliau. Iya. Mbak influencer, mbak seleb. Watch. Mana ada? Oke, selamat datang untuk siapa? Mbak, boleh disebutkan namanya? Selamat pagi, siang, sore, malam Garuda fans. Saya Shanas. Kali ini datang diundang sama Ojik nih dan saudara netizen Garang. Ini kita mau ngobrolin apa nih? Nah, kan Mbak Shanas ini kan bekerja di sebuah
Federasi ya. Federasi sepak bola yang bernama PSSI. Ya kayaknya semua orang tahu deh ya. Kita sebenarnya kenapa ngundang Basanas? Karena menurut kita ya Basanas itu punya banyak informasi menarik yang bisa menjadi menjadi insight baru gitu loh untuk mungkin Garuda fans dan ya terkhusus sih untuk kita berdua ya Mas Gara. Karena kita sih mau curi ilmu nih ceritanya. Curi ilmu. Karena gini, sekarang tuh sepak bola bukan hal-hal yang teknis saja ya. Benar. Tapi hal-hal yang memang ada di luar itu dan pendukungnya itu, dan pendukungnya itu yang malah yang bikin sepak bola itu hidup sendiri. Iya benar. Dan ya sporting lah istilahnya, sporting, tapi memang karena sepak bola udah jadi industri ya itu hal yang penting. Nah, karena tadi kan ada sepak bola, ada industri, terus ada Mbak Sanas. Mbak Sanas ini sebenarnya sebagai apa sih Mbak di federasi? Sebagai kekasih kah? Kalau di PSSI sendiri, saya sebagai title-nya sih sponsorship coordinator. Jadi secara umum mungkin tugasnya ya nyari sponsor buat program-programnya PSSI. Dan di sini mungkin nggak cuma timnas, tapi kita juga punya kompetisi-kompetisi seperti Piala Indonesia, kita punya Liga 3, kita punya di usia muda ada Piala Suratin, kalau kita punya Elite Pro Academy juga, lalu untuk yang perempuan kita ada Liga 1 Putri sama Piala Pertiwi, dan juga timnas wanita nggak ketinggalan. Jadi itu semua adalah event-event yang memang diadakan oleh PSSI dalam lingkupnya yaitu sepak bola. Dan tentunya walaupun mungkin dari kalau dulu kan belum ada nih, mungkin 2017 ke belakang ya, sponsorshipnya belum ada, komersial mungkin belum terlalu diperhatikan gitu. Cuma memang jadinya kompetisi tetap berjalan tapi jadi susah berkembang. Jadi ya udah stuck dengan yang gitu-itu aja tiap tahun. Nah, dengan adanya sponsorship, dengan adanya stream revenue yang baru, harapannya adalah kompetisi-kompetisi tersebut tuh bisa lebih berkembang. Jadi dengan adanya aliran duit yang lebih banyak dan lebih sehat, tentunya kita jadi bisa melakukan planning. Kita bisa melakukan perkembangan. Oh, kompetisi A enaknya tahun depan kita ada apa nih yang baru, kita ada apa sih yang bisa menyesuaikan dengan zaman dan menyesuaikan dengan kebutuhan stakeholder sepak bola itu sendiri. Jadi itulah kenapa dari 2017 ke atas kita lumayan fokus, PSSI lumayan fokus untuk dapat mengembangkan salah satu revenue stream ini yaitu sponsorship. Oke juga, keren banget. Banyak kerjaannya. Kerjaannya cuma satu, nyari duit. Sebenarnya. Ya objektifnya nyari duit. Nah tadi kan berarti kan kayak Mbak Sana sudah cerita banyak nih. Cuma karena balik lagi ya, kita kenal maka tak tahu nih. Aku pengen kenalan dulu deh Mbak Sanas tuh sebenarnya. Bukan kenalan sih, pengen tahu dulu karena udah kenal sebenarnya. Mbak Sanas kenapa akhirnya bisa memilih untuk bekerja di sepak bola? Apakah sebelumnya emang tertarik dengan bola? Atau kayak gimana tuh? Jujur sih sebenarnya kalau ketertarikan sama sepak bola itu udah dari kecil ya. Ingat banget pertama kali. Mungkin kalau dari tahun 98 udah nonton Piala Dunia, cuma kayak ya gitu aja, nggak terlalu yang suka-suka banget. Cuma 98 nonton Piala Dunia, berarti usianya berapa ya? Terlihat cukup tua ya ternyata. Kalau misalkan dibahas. Jadi nonton cuma yang gitu-gitu aja, cuma pokoknya satu rumah nonton ikutan. Cuma emang baru ya kisaran 2003 waktu itu nonton final Champions League. 2000 berapa? 2003. Milan Juve. Terus. Ya udah mulai dari situ baru wah kayaknya sepak bola ini seru. Jadi akhirnya nonton. Sejak SMA emang sudah lumayan fokus di olahraga. Jadi udah mulai nih kayak oh ya emang suka sepak bola. Dan ternyata waktu itu nyadar juga pas SMA olahraga tuh nggak sepak bola doang. Cobalah jadi ngurusin, kalau jadi waktu itu jadi OSIS SMA seksi olahraga, lalu bikin karya tulis SMA tentang olahraga, lalu lulus SMA masuk kuliah sama ikut UKM-nya waktu itu futsal sama basket, dan tesis skripsinya waktu itu olahraga juga. Tesis juga?
Iya, terus lanjut S2, tesis olahraga juga. Jadi emang ya mencoba untuk terus mendekatkan diri dan konsisten di dunia olahraga sebenarnya, dan khususnya sih sepak bola. Waktu kerja sih justru malah nggak ada hubungannya sih sama olahraga, jadi emang lebih hubungannya ke sales marketing. Cuma ya mungkin itulah awal mula jalannya, karena kalau nggak bertahun-tahun bekerja di sales marketing itu mungkin nggak keterima sih sekarang di sini sebagai sponsorship di PSSI, karena emang modalnya, pengetahuannya dan link-link kliennya bermula dari pas jadi sales marketing sebelum kerja di sini. Kalau sebelum di PSSI itu di mana, Mbak? Dulu kerja di salah satu TV lokal, di salah satu grup besar juga di itu Indonesia. Bahas sports juga? Enggak, jadi emang si TV tersebut dia lebih konsen ke home shopping. Cuma ya kayaknya gue tahu nih. Tebak nggak Garuda Fans gimana nih? Coba. Ya pokoknya kalau ditonton 20 pembeli pertama. Kayaknya saya tahu tuh kalau gitu. Ya kayak gitu. Jadi sekitar 2 tahunan di situ ya barulah agak terbuka apa ya, kayak pengetahuannya jadi sales marketing itu seperti apa, itu kan mulainya dari situ ya. Nah baru akhirnya pas masuk ke sini ya mungkin diterima di sini karena punya background itu juga, dan akhirnya mencoba mengimplementasikan ilmu-ilmu tersebut 2 tahun ke belakang buat PSSI gitu, buat sepak bola Indonesia lah. Kalau kuliahnya relate nggak sih sama sepak bola atau olahraga? Kalau kuliah waktu itu S1 kebetulan ilmu pemerintahan. Jadi kalau relate atau enggak sebenarnya ya enggak, cuma bisa-bisa aja direlatein gitu. Jadi waktu itu makanya skripsinya tentang peran pemerintah buat pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi waktu itu. Lalu pas S2 tesisnya olahraga lagi? Iya, itu ngambilnya perencanaan kebijakan publik, tidak ada hubungannya sebenarnya sama sepak bola, tapi bisa lah ada caranya lah. Gimana caranya dihubung-hubungin. Jadi waktu itu bahasnya tentang value capture Jakarta International Stadium atau calon stadionnya Jakarta punya gitu. Iya, yang nanti jadi home base Persija, yaitu Stadion BMW atau Jakarta International Stadium. Menarik juga. Betul. Lumayan keren ya ternyata dari S1. Ini ya Allah, semoga beneran keren. Maksudnya dari ilmu pemerintahan, tapi karena emang tertarik dengan sepak bola, akhirnya kayak disangkut pautin gitu, dan akhirnya masuk. Kalau lu dari mana, Ci? Dari rumah nih. Ya itu agak tantangan sendiri juga sih dulu, karena orang-orang lain nggak ada yang membahas olahraga gitu. Jadi waktu itu agak-agak out of the box sedikit. Dan emang memaksakan diri juga waktu itu, pokoknya gimana caranya, pokoknya bahas olahraga. Ya akhirnya ada nemu jalannya, dan alhamdulillah lah. Tapi emang ini jadi tantangan nggak sih? Karena setahu gue emang akademisi yang di bidang olahraga tuh masih terbatas di Indonesia, ya nggak sih? Iya, setahu aku sih juga, karena untuk jurusannya sendiri manajemen olahraga, setahu saya itu baru sedikit. ITB ada, lalu sebenarnya UNJ ada, cuma waktu saya mau daftar ke situ ada batas kuota mahasiswa, jadi kalau nggak nyampe ya nggak dibuka ya, waktu itu nggak dibuka lah gitu ya. Jadi kayak ya udahlah, akhirnya ngambil perencanaan kebijakan publik. Jadi emang kurang, cuma setelah, kalau saya lihat sih setelah Asian Games terutama, itu emang minat masyarakat buat mengetahui lebih dalam mengenai industri sepak bola, industri olahraga pada umumnya sih lumayan meningkat sih. Jadi karena ada Asian Games tersebut, salah satu pekan olahraga terbesar kedua di dunia, jadi dilakukan di Indonesia. Nah itu lumayan meningkatkan keinginan orang untuk mengetahui lebih tentang industri olahraga. Ngomong-ngomong Asian Games, kan kayaknya saya lihat di CV-nya Mbak Sanas itu kapan lihat sih? Ada dong. Karena kita sebelum ngundang orang kita ada riset, kebutuhan riset, jadi kita track record dulu ya. Stalking betul sekali. Itu gimana ceritanya bisa ada di situ? Kebetulan sih waktu itu juga pas masuk Inasgok itu di penerimaan terakhir, masa-masa penerimaan terakhir lah, udah berapa bulan menuju games time mulai. Itu emang ya itu jadi salah satu koneksi di LinkedIn waktu itu ngelihat saya kok ngepost olahraga terus nih, akhirnya di approach, diminta tolong bantuin, masih ada lowongan waktu itu, jadi yaudah akhirnya
ngebantuin di bagian logistik, red card dan observer program di Nasgo. Keren banget Ji. Jadi ini juga bisa jadi inspirasi untuk teman-teman yang misalkan suka sepak bola atau olahraga, tapi misalkan jurusannya sangat jauh misalnya, ini jadi inspirasi sendiri. Maksudnya lu dari jurusan apapun ya, kalau misalkan lu memang memang punya passion di situ, coba kejar aja gitu. Iya benar. Karena juga akhirnya setahuku ketika misalkan ini nggak ada hubungannya sama sekali dengan olahraga, maka akan ada kayak ilmu-ilmu baru gitu loh Mas. Kayak misalkan kita kan dari ilmu komunikasi nih basicnya. Ketika orang nggak ada nih ngomongin komunikasi olahraga, cuma ketika kita emang fokus di sana, akhirnya muncul ada yang namanya di luar sana sport communication, dan akhirnya kita kayak oh ternyata ada, dan karena emang kitanya juga niat, kita juga bisa tembus ke sana. Nah mungkin buat teman-teman juga kalau misalkan tertarik dan selama ini belum tahu kayaknya jurusanku beda nih, coba cari tahu lebih jauh lagi, siapa tahu. Ya benar-benar cari irisannya. Ya, mungkin itu ada kaitannya dengan sepak bola atau dengan olahraga. Iya benar. Nah Mbak Sanas, tadi kan kita udah ngomong panjang lebar ya, sampai Mbak Sanas tertarik banget nih sama olahraga, sama ya tertarik itu gitu loh, sampai ngakalin jurusan segala macam kayak gitu. Nah kenapa akhirnya memilih PSSI? Padahal kan sebenarnya banyak kayak misalkan asosiasi futsal atau mungkin basket, voli, PBSI, bulu tangkis. Kenapa akhirnya memilih PSSI sebagai tempat untuk bernaung lah? Sebenarnya sih kalau cerita itu perjalanannya juga cukup panjang juga sebenarnya kalau ngomongin itu, karena tadi lagi balik ke zaman kuliah sebenarnya, waktu itu masuk organisasi BEM dan himpunan mahasiswa itu waktu itu fokusnya juga agak ke olahraga, jadi emang banyak bersinggungan, apalagi waktu itu masih pemerintahan ya, di pemerintahan agak banyak bersinggungan dengan banyak federasi cabur di Indonesia juga. Jadi waktu itu sempat ketemu sama basket, sama badminton, sama volley, sama renang, dan waktu itu sih justru sepak bola nggak ketemu ya. Waktu itu nggak tahu, futsal sempat ketemu juga. Jadi makin mengenal dan mencoba cari tahu waktu itu, karena untuk kebutuhan skripsi juga, gimana sih manajemennya mereka, gimana sih kendalanya mereka kalau mau mengikuti pekan olahraga. Lalu sempat juga berdiskusi dan lumayan dekat dengan Kemenpora juga untuk mengetahui, sama KONI juga, sama KOI untuk mengetahui ya tadi waktu itu karena kepentingannya buat skripsi, apa sih dinamikanya yang terjadi kalau khususnya kita ngomongin pekan olahraga, dan kenapa akhirnya PSSI gitu. Sebenarnya lebih ke karena waktu tahun 2000 saya masuk 2018. Waktu 2018 itu memang saya ngelihat PSSI ini sudah berubah lah gitu. Jadi sebagai orang yang sering ngeliatin dari jauh, dari ya mungkin kalau saya ingat-ingat dari 2009-2010 lah udah merhatiin federasi-federasi cabur-cabur di Indonesia khususnya sepak bola. Kerasa banget di 2018 itu emang udah berubah lah, kelihatan kayak kayaknya lebih terbuka dan lebih open ke perkembangan zaman lah gitu. Jadi dan kebetulan waktu itu juga di LinkedIn nemu lowongannya, jadi ya udah akhirnya saya coba. Waktu itu keterima dan alhamdulillah sudah berjalan hampir 1,5 tahun, dan ya emang benar gitu yang saya lihat dari luar ini sudah sangat berbeda dari zaman-zaman kapan lah gitu, dari zaman-zaman saya masih SMA, kuliah. Lebih muda ya? Lebih muda, lebih iya. Lebih muda, lebih apa ya, lebih bergairah. Lebih bergairah. Ya oke, maaf. Saya bahasa Indonesia. Ya karena mungkin ini juga sekaligus jawaban ya untuk banyak orang mungkin yang bertanya-tanya nih, kenapa kayak PSSI kok gini-gini aja, kok kayaknya masih ya timnas kalahan terus. Karena sebenarnya buat kita nih basicnya juga sebenarnya kan pecinta timnas Indonesia kan, maksudnya kayak pecinta bola, kita memperhatikan federasi ini dengan sebegitunya gitu loh. Cuma ketika kita udah masuk ke sini kayak Mbak Sanas tadi bilang ya nggak sih Mas Ger, bahwa mungkin yang terlihat ya belum tentu seperti itu. Karena coba teman-teman lebih peka lagi, coba bandingin benar-benar secara objektif ya, jangan subjektif. Bahwa
organisasi ini tuh sudah berubah dan jauh banget ke arah yang lebih baik. Mungkin terdengar subjektif ya bagi teman-teman, tapi ya teman-teman coba bandingin aja secara. Kalau nggak percaya main-main. Iya. Kantornya ya. Iya main atau ya kayak tadi kita bilang, silahkan datang ke podcast kita ini. Mungkin teman-teman ada mau bertanya tentang apa, kita hadapkan langsung ke orangnya, dan kita jadi forum jawab sekalian. Maksudnya kayak karena kita berharap dengan adanya podcast ini juga kayak pertanyaan-pertanyaan yang di luar sana tuh bisa lurus gitu loh, dan nggak jadi tanda tanya besar lagi di para fans yang di luar sana. Gitu. You are listening Garuda Talks. Basarnas sponsorship PSSI. Sik. Ada asiknya lagi. Coba dicek di LinkedIn ya. Iya. LinkedIn Basarnas apa sih? Sanas Safira ya? Sanas Safira. Aziza. Apa? Nggak ada bukannya. Oh, SHANAZ ya? Iya. Oh, Sanas Safira. Kalau di Twitter bisa ditemuin di mana ya? Sanas Chow. Wadaw. Temennya ini Steve Chow. Astagfirullah. Oke Ji, lanjut Ji. Nah, Basarnas kan di sponsorship udah setahunan ya. Iya. Sebenarnya tuh setahun lebih. Sebenarnya tuh apa agak ada pertanyaan yang maksudnya kayak di kantor ini kalau nggak salah di kantor ini tuh maksudnya di PSSI itu nggak ada AE kan ya, adanya sponsorship. Iya. Nah sebenarnya beda dari sponsorship sendiri dengan AE atau kebanyakan sponsorship lainnya itu apa sih? Sebenarnya sih kalau untuk job desk dan tujuan kerja sih kurang lebih sama ya. Cuma mungkin kalau saya bandingin sama waktu saya jadi AE dulu kan, saya kan dulu juga AE. Saya dulu AE di TV. Ya memang dia yang dia handle adalah account. Account itu berarti kliennya. Dan produknya itu ya bermacam. Dulu kan ada on air, ada sponsorship, ada built-in dan lain sebagainya lah. Kalau di TV banyak macamnya. Nah, kalau di sini memang lebih fokusnya ke sponsorshipnya saja, karena memang kita base-nya adalah event dan sekarang ada konten. Nah, itu sifatnya disponsorin si kompetisi dan konten itu. Jadi, kenapa namanya jadi sponsorship? Sebenarnya kurang lebih sih kalau job desk ya sama-sama aja. Pokoknya kita punya account, kita punya klien dan dia mensponsorin, kita jaga benefitnya, kurang lebih sih seperti itu. Nah, perbedaan nama aja kali ya, karena fokusnya memang tidak ada nggak banyak macam produk, ya emang sponsorship aja skemanya. Oke, kalau begitu batuk saya. Nah kalau misalnya nggak ada beda ya berarti secara umum tugas sponsorship tadi kalau misalkan saya jelaskan gini kayak mencari sponsor, terus menjaga ya kemudian sponsor itu kita sebut sebagai klien, terus menjaga hubungan dengan klien ini. Iya betul. Menjaga hubungan ini lebih tepatnya mungkin ya menjaga perjanjian yang sudah ditetapkan, yang sudah deal, tuh implementasinya kita yang akan menjaganya. Lalu di akhir kita bikin laporan apakah perjanjian yang sudah dibuat itu terlaksana atau tidak. Nah, itu kan tadi sama. Sebenarnya tuh ada bedanya nggak sih Mbak antara yang misalkan yang Basarnas lakukan di Federasi Sepak Bola dan mungkin Basarnas ada kenalan sponsor di bidang olahraga lain, itu ada bedanya nggak sih? Atau emang semua olahraga tuh hampir sama? Semua olahraga hampir sama sih, karena kuncinya sebenarnya kalau di sponsorship itu memang mungkin 3 poin. Pertama ya mencoba untuk membuat deal. Kalau sudah deal ada implementasi. Kalau ada implementasi, reporting habis itu atau evaluasi. Jadi mau dimanapun sebenarnya olahraga dan bukan olahraga sebenarnya intinya kalau kerja sponsorship atau mungkin teman-teman taunya AE atau sales ya sebenarnya 3 poin itu. Cuma paling yang membedakan ya benefit apa sih yang ditawarin. Kalau misalnya di kita ya mungkin teman-teman tahu dan sering lihat sponsorship tuh ada di mana, di lapangan kah, terus pemainnya dipakai buat brandnya kah, terus habis itu ada konten-konten juga kah. Nah itu tiap olahraga ya mungkin ada preferensi yang berbeda. Cuma sih kalau ngomongin secara general saya lihat sih sama-sama aja sih di mana-mana.
Sebenarnya kalau jualan sepak bola ya, dalam tanda petik jualan sponsorship sepak bola, itu susah nggak sih di Indonesia? Ngomongin susah atau enggak itu sebenarnya relatif. Kenapa? Karena pertama kita harus lihat dulu barang tanda petik yang kita jual. Jadi dan semua ya seperti hukum ekonomi yang berlaku di muka bumi ini, nggak cuma di olahraga atau di sepak bola, yaitu adalah pertemuan antara harga yang cocok dengan kemampuan pembeli yang cocok gitu. Jadi kalau misalnya susah atau gampang itu tergantung saya yang ngejualnya itu, saya benar-benar tahu nggak sih kekuatan yang dimiliki oleh barang jualan saya, tanda petik barang jualan saya. Misalnya saya jualan timnas, saya benar-benar ngerti nggak sih timnas itu strength-nya apa, weakness-nya apa, lalu bertemu dengan klien yang mungkin memiliki pandangan yang berbeda, bisakah saya tetap meyakinkan dia tentang ini loh kelebihan, walaupun ada kekurangannya timnas di bagian ABC, tapi ada kelebihannya nih, bagus buat brand kamu ABC gitu. Nah itu nanti disitulah sebenarnya keseruan dari seorang sponsorship di bagian negosiasi tersebut. Nanti baru akan ketemu mungkin kita sebutnya valuasi atau harga tanda petik yang cocok gitu, yang oke, saya sebagai yang jualnya saya merasa memang value-nya, nilainya adalah X, dan kliennya juga merasa dengan yang saya terima value-nya memang X. Jadi saat itu bertemu barulah itu terjadi yang namanya dealing gitu. Dan ya susahnya sih sebenarnya lebih ke situ sih, negosiasi tersebut, karena kita baik dari sponsorship PSSI-nya dan klien pasti memiliki pandangan berbeda. Ngelihat satu produk gitu pandangan berbeda nih, mungkin ada yang bilang nih harganya mestinya Y, saya bilang mestinya harganya Z. Nah akhirnya kita cari X, harga yang kita sepakati itu berapa, dan kalau misalnya ketemu, nah itulah baru enak gitu. Enak. Dari banyaknya produk yang PSSI punya, maksudnya produk tuh ada kompetisi, ada pengembangan sepak bola, mungkin ada juga pelatihan kursus pelatih, kursus wasit. Yang paling susah untuk dalam tanda petik dijual sponsor tuh yang mana sih? Sebenarnya sampai sekarang sih kalau dibilang yang paling susah itu ya sebenarnya untuk kursus pelatih dan wasit belum pernah ada sponsor belum disponsorin, dan emang belum ada inisiasi ke situ sih. Ini ide yang bagus nih dari Gary, mungkin bisa nih kita mencoba mensponsori kursus pelatih dan wasit. Itu yang paling susah. Iya sih, karena memang kalau misalnya saya dari segi brand melihat kursus pelatih kan walaupun memang masif, dia tersebar, yang D kan tersebar di seluruh Indonesia, lalu habis itu ada jenjangnya juga kan, kalau pelatih ada D, C, lalu naik terus. Tapi memang mungkin secara exposure dari medianya juga kalau dibandingin dengan kompetisi-kompetisi PSSI masih kurang. Yaitu sebelum dijual ya harus PR dari internal kita dulu. Ini memang worth it kah untuk kita lempar ke pasar, dan berapa sih valuasinya, itu kan harus dipikirin matang-matang. Dan gue juga sering dengar ya bahwa yang biasanya sangat sulit untuk dijual adalah soal sepak bola wanita. Is that true? Gimana Kak? Sebenarnya sih setelah Liga 1 Putri kemarin memang sepak bola wanita ini lumayan lebih bergairah. Iya, lumayan lebih bergairah dan memancing pasar untuk mau menjemput gitu. Jadi mungkin sebelum Liga 1 Putri kemarin, walaupun kita udah punya Piala Pertiwi, kita ada timnas wanita, masih lesu nih, masih belum banyak yang melihat lah ke arah sana. Cuma setelah Liga 1 Putri kemarin, ya alhamdulillah karena kita ada broadcastnya juga dengan Mola TV, tuh jadi akhirnya brand-brand tuh mencoba mencari tahu. Memang masih dalam tahap mencoba mencari tahu, belum dapat nih sponsornya buat musim 2020, tapi itu juga udah udah progres, udah suatu hal yang positif. Liga 1 Putri kita kemarin terlihat oleh brand-brand mereka ingin menjemput, dalam tanda kutip ya pengen coba beli, pengen tahu harganya berapa sih. Nah gitu, jadi itu udah satu hal yang bagus juga sih. Sebenarnya kalau menurut gue ya, ketika
misalkan gue sebagai brand gitu ngasih kucuran dana untuk sepak bola Indonesia, ya bukan cuma untuk placement dan lain-lain, tapi di situ juga lu ngebantu perkembangan sepak bola Indonesia. Iya betul. Jadi ada semangat. Kalau sekarang kan kayaknya saya lihat juga brand itu sebenarnya tergantung sih, nggak semua brand. Kita nggak bisa mengeneralisir semua brand. Cuma memang beberapa brand itu akan mencari produk yang memiliki semangat yang sama, campaign yang sama setidaknya pada tahun campaign itu berlangsung. Jadi nggak selalu logonya banyak, pokoknya pokoknya pemainnya bisa dipakai di TVC-nya, nggak selalu itu, tapi semangatnya misalnya ada suatu brand yang memang semangatnya lagi women empowerment misal, ya bisa aja dia jadi akan menjadi afiliasi dari atau sponsor dari Liga 1 Putri kita misal kayak gitu. Mbak, tadi kan ya, mungkin ada brand-brand yang iya benar brand-brand silakan. Garuda Fans ada yang mendengar ini dan bekerja di suatu brand sponsor Liga 1 Putri, hubungi saya @sharascho. Oh iya. betul. Nah Mbak, tadi kan kita ngomong soal Mas Gary juga tadi berapa kali notice soal barang jualan ya. Nah, aku sebagai orang awam tuh pengen tahu kayak misalkan di sponsor tuh barang jualannya apa aja sih? Atau misalkan batas teritorialnya sampai sejauh mana sih? Oke, mungkin kalau yang saya selalu tekankan ke orang-orang atau ke brand-brand lah, kalau lagi present itu memang kita punya 4 kelompok besar. Yang satu adalah national team, tentunya. Lalu ada elite competition. Elite competition ini juga sebenarnya terbagi 2 ya, yang dihandle oleh PSSI itu ada Liga 3 dan Piala Indonesia. Lalu yang dihandle oleh PT LIB yaitu Liga 1, Liga 2 dan Liga 1 U19 atau U20. Lalu untuk women football ya di situ ada Piala Pertiwi, Liga 1 Putri dan Timnas Wanita. Lalu ada youth football itu ada Elite Pro Academy, Piala Suratin, ya 2 itu sama Pilanesia on the road. Itu kita masukin ke youth development juga, walaupun sebenarnya dia lebih ke training para pelatih ya, kita sebutnya. Itu ya. Jadi kalau misalkan ada brand yang mau masuk nih, itu maksudnya placementnya di mana? Apakah titling nama di event tersebut, atau dia bisa masuk ke misalkan ke jersey atau kayak gimana Pak? Biasanya kita memang ngebaginya 3 tier, kita sebutnya sponsorship tier. Ada 3 tier, yaitu main sponsor itu yang paling tinggi. Biasanya kalau di turnamen ya dia dapat title-nya. Oh, misalnya kayak ada brand apa terus di sampingnya baru nama kompetisinya ya, gitu. Jadi dia nggak owning si turnamen tersebut, atau pokoknya kalau di timnas mungkin karena nggak bisa owning, jadi pokoknya dia mendapatkan exposure yang terbesar. Lalu di bawahnya ada official sponsor, lalu di bawahnya lagi ada official partner, nih biasanya kecil-kecilnya lah. Oh, itu yang biasanya nempel di baju gitu ya? Kalau nempel di baju untuk timnas sendiri itu official sponsor dan main sponsor di jersey latihannya. Oh, oke. Kalau cara hitung-hitungannya biar win-win solution antara misalkan dari kita dari PSSI dengan brand itu gimana sih Kak cara ngitungnya tuh? Sebenarnya kalau untuk metode valuasi sponsorship sendiri itu kalau jelasin di sini mungkin nggak kelar ya, cuma nggak apa-apa tapi nggak, tapi memang biasanya waktu itu saya baca buku apa ya judulnya, ya pokoknya tentang marketing olahraga. Memang umumnya sih ada 2 cara. Pertama, memang yang namanya olahraga, khususnya olahraga prestasi, nggak akan lepas dari performanya. Jadi mungkin kalau timnas dilihat performanya timnasnya, lalu kalau kompetisi dilihat performa kompetisi ya, maksudnya berjalannya seperti apa, udah modern kah, terus klub-klubnya gimana, penontonnya gimana dan lain sebagainya, performance, lebih ke performance. Lalu yang kedua cara melihatnya lagi adalah dari daya beli pasarnya. Mungkin di sini maksudnya bukan daya beli konsumen seperti pembeli tiket, penonton bukan, tapi brand-brandnya. Jadi gimana daya beli si brand-brand ini kalau mau masuk ke sepak bola. Nah itu nanti akan ketemu yang tadi saya bilang nilai X itu sih, nilai keseimbangannya lah. Oke, brand itu bisa masuk ke sepak bola dengan harga paling atas sekian dan
dari sayanya misalnya dari sponsorshipnya ngerasa oh ini emang worth segini karena performance kita adalah sekian gitu, jadi nanti ketemulah harga. By the way, kalau pengen kerjasama dengan PSSI ya, apakah memang harus istilahnya alat tukarnya memang harus uang dan barang dari brand, atau lu bisa dalam bentuk apapun itu benefit lain ya, gitu. Let's say ada jasa, kan ada kerjasama seperti yang memang nggak ada uang di situ gitu. Kalau untuk sponsorship sendiri memang bisa kita menerima bukan dalam bentuk uang, tapi memang kita lihat dulu juga misalnya mau sponsorin turnamen kompetisi misalnya Piala Indonesia misalnya, ya kita lihat juga emang kebutuhannya apa aja, karena jangan sampai ada yang sponsorin nih brand A tapi secara produknya kita sebenarnya nggak ada di dalam cost kita, jadi kalaupun dia kasih itu tidak mengurangi cost kita juga. Nah itu biasanya nggak bisa, itu nanti masuknya beda lagi, mungkin partnership bisa, cuma itu nanti akan oke, produk dia emang keunggulannya apa kita mau pakai, lalu dia ingin ada penampakan atau eksistensi di kompetisinya, itu bisa, semua itu udah beda dari sponsorship gitu. Tapi berarti tidak menutup kemungkinan untuk brand-brand di sana untuk gabung. You are listening Garuda Talks. Nah Mbak Sanas kan tadi kan udah cerita banyak ya. Kalau misalkan dari Mbak Sanas sendiri sebagai sponsorship di PSSI, ada harapan khusus nggak sih? Misalkan untuk brand atau misalkan untuk pasar otomatis netizen Indonesia atau Garuda fans lah ya. Garuda fans. Garuda fans. Ada harapan nggak sih? Tentunya sih pasti banyak sih sebenarnya. Saya sendiri merasa 1,5 tahun di sini melihat sepak bola Indonesia ini masih bisa lebih mengenerate pemasukan juga, dan saya juga ngerasa ini tuh masih bisa lebih berkembang lagi, sepak bola Indonesia itu industrinya masih bisa lebih berkembang lagi. Jadi tentu harapannya sinergi dari semua stakeholder sepak bola, mulai dari supporter, mulai dari member federasi dan federasinya sendiri, dan juga buat brand-brand juga itu bisa saling bersinergi lah, karena kalau semuanya udah sinergis, semua sadar nih sebenarnya tujuan sepak bola Indonesia ini apa sih, kan semua pengennya jadi lebih baik, prestasi lebih baik, kompetisi lebih baik, semua tuh tujuannya sama. Kalau itu udah kita semua udah satu tujuan dan mengarahnya ke sana, saya yakin untuk industrinya sendiri jalan bakal lebih enak dan lebih bergairah gitu, lebih persaingan sempurna mungkin. Dan yakinlah maksudnya kalau untuk sepak bola ya PSSI nggak bisa bergerak sendiri, betul gitu, nanti ada dukungan dari supporter, pemerintah, semua stakeholder memang harus saling bahu membahu. Betul. Betul. Itu nanti ya itu sih harapannya, karena tanpa sinergi itu, tanpa semuanya mau berjalan ke satu tujuan, kita juga sponsorship akan susah sih bergerak gitu, karena udah tahu tujuannya satu sama, mau mengembangkan sepak bola Indonesia, tapi kalau nggak sinergis kan agak susah untuk implementasinya sebenarnya dan mewujudkan harapan kita semua ini. Ya apalagi sepak bola Indonesia kan potensial banget ya. Maksudnya gue baca juga dari Nielsen Report, itu 77% orang Indonesia itu suka sepak bolanya tuh banyak sekali. Kalah sama Nigeria kalau kalah sama Nigeria. Cuma persentase aja. Cuman ketika lu bandingin kuantitas penduduk kita kuantitas penduduk ya Indonesia nomor 1. Dan terakhir nih Kak, ada perbedaan nggak sih ketika lu sebelum diumumin Piala Dunia dan setelah di Piala Dunia bahwa Indonesia akan jadi tuan rumah, soal sponsorship lebih banyak apa gimana? Terakhir tentu sih ada saya sebutnya ada perubahan, yaitu memang ya gimana juga namanya Piala Dunia U20, acara FIFA diselenggarakan di Indonesia, pastinya itu yang saya bilang tadi, pasar tuh langsung bergairah, ada gairah sendiri gitu. Aduh gimana caranya pengen bisa berafiliasi dengan Piala Dunia ini. Cuma memang sayangnya untuk sponsorship FIFA World Cup U20 itu memang
bisa dibilang leadernya untuk sponsorship ini memang ada di FIFA. Langsung dari FIFA. Ya, jadi kita di sini cuma ikut aja lah gitu apa kata FIFA. Tapi bukan berarti tidak mungkin, bahkan malah dibuka kesempatan untuk brand-brand di Indonesia itu kalau mau ikut mensponsori dan berafiliasi dengan FIFA World Cup U20 gitu. Jadi tidak tertutup. Cuma memang hak saya tidak banyak, hak tim sponsorship di sini tidak terlalu banyak karena lebih banyak nanti lead-nya itu dari FIFA-nya langsung. Oke, itu aja. Mungkin terima kasih Mbak Sanas udah cerita-cerita banyak. Cukup menginspirasi kita. Kalau misalkan masih banyak yang pengen ditanya, bisa langsung aja mention ke Sanas Chow atau di LinkedIn-nya ada Sanas Safira, di Instagram-nya Instagram apa? Sanas Safira ya. Sanas X ya. Sanas Safira. Itu aja Garuda Fans, kalau misalkan ada yang mau request tentang kompetisi atau apa, boleh langsung aja nanti request tema ya. Request tema aja ke kita, nanti akan kita coba untuk kita tweak dan kita mungkin tidak akan datangkan langsung pakarnya seperti Kasanas. Betul. Itu aja untuk episode perdana. Dah. Nah, tuh. Kenapa belakangnya begitu? You have been listening Garuda Talks.